Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat-nikmatnya. Dan di antara nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan dan menggerakkan hati kita, memberikan kekuatan kepada kita, kemudahan kepada kita untuk mengisinya dengan ketaatan dan ibadah kepadanya. Dahulu seorang ulama ussalaf ketika berbuka puasa mengatakan, Allahumma alhamdulillah alladzi a'anani fasumtu wa razaqani fa'aftartu. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menolongku, memberikan kekuatan kepadaku sehingga aku bisa berpuasa. Dan segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rizki kepadaku sehingga aku bisa berbuka puasa. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Separuh dari bulan Ramadan telah berjalan begitu cepat, tanpa terasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, tilka ayyamun ma'dudat. Bulan Ramadan itu adalah beberapa hari yang dihitung. Artinya beberapa hari saja, nggak lama. Oleh karenanya hendaknya bagi kita untuk mengevaluasi dari perjalanan waktu bulan Ramadan ini, apa yang sudah kita lakukan. Apakah selama ini kita telah mengisinya dengan amal ketaatan, kebajikan? Kalau iya, alhamdulillah, dan mari kita tingkatkan terus istiqomah sampai selesai. Dan jika ada kekurangan-kekurangan, mari kita segera perbaiki. Masih ada waktu separuh perjalanan lagi. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang merugi dan menyesal di kemudian hari. Lebih-lebih di separuh bagian akhir ini adalah penentu, di mana kita dapati banyak orang di akhir-akhir justru malah bergelimpungan, banyak yang kendor semangat, maka disinilah ujian yang sesungguhnya dari pertandingan dan perlombaan di bulan suci Ramadan ini. Rasulullah SAW pernah mengatakan, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung kepada penutupannya. Maka mari kita perbaiki sisa pertengahan akhir dari bulan suci Ramadan ini dengan terus meningkatkan semangat kita, dengan tetap berlomba-lomba dalam kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat dan taufiknya kepada kita semuanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbarokah ini insyaallah ta'ala, kita akan membahas satu tema penting, sisi lain dari ibadah puasa, yaitu puasa dan penyucian jiwa. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesucian hati dan kebeningan hati adalah salah satu kunci kebaikan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam surat Asy-Syams, setelah bersumpah dengan banyak makhluknya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh berbahagia orang-orang yang mensucikan, yang membersihkan hatinya, jiwanya
dari kotoran-kotoran dan noda-noda. Dan sungguh sengsara orang-orang yang mengotori dan menodai jiwanya. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, karena penyucian jiwa adalah sesuatu yang sangat penting, maka hendaknya bagi kita untuk mengerahkan segenap perhatian kita, berusaha untuk menggapai kesucian hati, kebeningan hati, sehingga kita bisa menggapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Karena tidak bermanfaat pada hari itu, yaitu pada hari kiamat, harta dan anak-anak, kecuali orang yang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hati yang bersih. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu sarana penting menuju tazkiyatun nufus, kesucian hati, adalah ibadah puasa. Secara umum semua ibadah itu adalah salah satu sarana untuk tazkiyatun nufus. Ya, dan salah satunya adalah ibadah puasa. Karena di dalam ibadah puasa tersimpan banyak pelajaran-pelajaran, banyak hikmah-hikmah yang merupakan madrasah keimanan bagi seorang hamba. Karena puasa sejatinya bukan cuma sekedar menahan diri kita dari makan dan minum. Puasa bukan sekedar menahan diri kita dari lapar dan haus. Tapi puasa adalah menahan seluruh anggota tubuh kita. Lisan kita, mata kita, pendengaran kita, kaki kita, tangan kita, bahkan hati kita dari hal-hal yang dilarang, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW pernah bersabda, "Laisa siyamu minal akli was syurb, innama siyamu minal lahwi war rafath." Ya, puasa itu bukan cuma sekedar dari menahan dari makan dan minum. Tetapi puasa itu adalah menahan diri dari perbuatan sia-sia dan ucapan-ucapan yang kotor. Sahabat Jabir bin Abdullah, seorang sahabat Nabi yang mulia, beliau pernah mengatakan, "Idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka." Anil maharib wada'adal khadim. Kalau kamu berpuasa, berpuasalah pendengaranmu, penglihatanmu, lisanmu dari keharaman-keharaman. Jangan kamu menyakiti pelayanmu, pegawaimu. Wala taj'al yauma fitrika wa shaumika sawa. Jangan kamu samakan antara saat kamu berpuasa dengan saat kamu tidak berpuasa. Nasihat yang sangat indah dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an tentang hakikat ibadah puasa. Wallahi ma'asyiral muslimin, andaikan kita memahami hakikat ibadah puasa, tujuan-tujuan di balik ibadah puasa, niscaya ketika kita keluar dari ibadah puasa ini, kita akan menjadi hamba-hamba yang bertakwa, yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian puasa sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Ini tujuan intinya, yaitu menggapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah puasa merupakan salah satu sarana untuk tazkiyatun nufus.
Karena untuk mensucikan jiwa kita itu dengan beberapa kiat, dan itu semuanya ada dalam ibadah puasa. Saya akan sampaikan beberapa kiat tazkiyatun nufus yang ada di balik ibadah puasa. Yang pertama adalah at-tauhid. Tauhid. Ya. Di mana kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Memurnikan seluruh peribadatan kita hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ada dalam ibadah puasa. Sebagaimana telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, ya, tentang cahaya tauhid dari ibadah puasa. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang puasa Ramadan atas dasar iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Untuk Allah. Demikian juga dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi, yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli." Ya, setiap amal ada Adam itu dilipat gandakan 10 sampai 700 kecuali puasa. Karena puasa itu adalah untukku. Hambaku telah meninggalkan makannya, minumnya, syahwatnya karena aku. Jadi kita berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah intisari tauhid. Di mana kita beribadah, menyerahkan ibadah kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali beribadah hanya kepada Allah semata. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Jadi di antara kiat untuk penyucian jiwa adalah tauhid, dan ini ma'asyiral muslimin, ya, merupakan salah satu madrasah dari ibadah puasa, pelajaran penting dari ibadah puasa, yaitu tauhid. Ya. Dan tauhid, ma'asyiral muslimin, adalah tujuan Allah SWT menciptakan kita semuanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah saya ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada. Ya. Surat Adz-Dzariyat ayat 56. Tauhidlah yang merupakan tujuan inti dari diutusnya para nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 36. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus para utusan pada setiap umat untuk menyerukan apa? Beribadalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan jauhilah tauhid. Maka kunci utama meraih kesucian hati adalah dengan tauhid. Tidak mungkin hati kita bersih ya tanpa tauhid. Tidak mungkin hati kita akan bersih apabila ya terdapat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita bersihkan hati kita dari kotoran-kotoran, ya. Salah satu kotoran paling bandel adalah kotoran syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah dosa yang sangat besar, yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jika pelakunya tidak bertaubat. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik, tapi mengampuni dosa-dosa yang lain selain dosa syirik bagi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa syirik adalah dosa yang menghapus amal-amal soleh yang telah kita lakukan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar ayat 65, "La in asyrakta la yahbatanna amaluka
wa la takunanna minal khasirin. Kalau kamu berbuat syirik, batal amal perbuatanmu semuanya dan kamu menjadi orang-orang yang rugi. Ya, demikian juga di antara bahaya syirik juga Allah SWT berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 72, "Wa may yusyrik billah faqad harrama Allahu 'alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Siapa yang berbuat syirik, Allah haramkan surga baginya dan dia akan masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Maka mari ya kita bersihkan hati kita dengan tauhid dan dengan meninggalkan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kesucian hati tanpa tauhid. Yang kedua, salah satu kiat agar hati kita bersih, suci, ya, dan itu ada dalam ibadah puasa, yaitu doa. Doa ma'asyiral muslimin merupakan kunci kebahagiaan di dunia dan di akhirat, dan kunci kesucian hati. Ya. Dan itu diajarkan dalam ibadah puasa. Makanya mari kita perhatikan dalam surat Al-Baqarah ayat 186 ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang hukum-hukum puasa. Ya. Di tengah-tengah pembahasan tersebut Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Apabila para hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwa aku sangat dekat dengan hambaku. Aku akan mengabulkan permintaan-permintaan hambaku. Ayat ini diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah ayat puasa. Sebagai simbol ya kepada kita semuanya bahwa doa orang yang berpuasa itu adalah mustajab. Bahwa doa di bulan puasa itu sangat dianjurkan. Ya. Dan ini penting ma'asyiral muslimin. Jika kita ingin hati kita bersih, perbanyak doa. Karena tidak ada yang bisa membersihkan hati kita, yang bisa menjernihkan hati kita dari noda-noda, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya di antara doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakka. Ya Allah, bersihkan hatiku. Tidak ada yang membersihkan hatiku ini kecuali hanya Engkau. Jika Nabi SAW saja memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, lantas bagaimana dengan kita? Ya. Yang hati kita adalah hati yang keras, penuh dengan noda, penuh dengan dosa. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka salah satu kiat penting agar kita meraih kesucian hati adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kesucian hati adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah, iman, ilmu, ya, semuanya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena kejeniusan kita, bukan karena ketampanan kita, bukan karena kekayaan kita, bukan karena kemuliaan nasab kita, bukan. Tapi semata-mata itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 21, "Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinnallaha yuzakki man yasha." Andaikan bukan karena karunia Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya, ya, maka kalian tidak akan meraih kebahagiaan, kesucian, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan
ya, kesucian hati kepada orang-orang yang dia kehendaki. Ya. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, mari kita banyak berdoa di bulan puasa ini agar Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita, agar Allah Subhanahu wa taala menjernihkan hati kita, ya. Perbanyak doa, terutama di saat-saat sahur. Karena saat sahur itu adalah sepertiga malam terakhir saat Allah turun ke langit dunia mengabulkan doa-doa hambanya. Demikian juga saat kita mau berbuka puasa. Ya, karena saat berbuka puasa itu saat seorang hamba betul-betul butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, saat puncak-puncaknya lapar gitu ya. Sehingga dia sangat bergantung, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, di antara kiat kesucian hati, dan itu ada dalam ibadah puasa, adalah membaca Al-Quran. Ya, di bulan Ramadan ini kita diajarkan untuk banyak membaca Al-Quran. Karena di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk dan penjelasan bagi manusia. Ya, ma'asyiral muslimin, Al-Quran adalah kiat yang paling utama untuk membersihkan jiwa. Dengan kita membaca Al-Quran, hati ini akan bersih. Ya, akan mengikir kotoran-kotoran yang ada di dalam hati. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Laqad manna Allahu 'alal mu'minin idh ba'asa fihim rasulan min anfusihim yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim." Kata Allah dalam surat Ali Imran ayat 164, sungguh Allah telah memberikan nikmat kepada orang-orang yang beriman tatkala Allah utus kepada mereka seorang rasul dari jenis mereka sendiri, yatslu 'alaihim ayatihi, Allah, yang mana rasul tersebut membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, wa yuzakkihim. Nah, ini. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuzakkihim, membersihkan mereka, membersihkan dengan Al-Quran, membersihkan hati mereka, membersihkan jiwa mereka dari kesyirikan, dari kebid'ahan, dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang beriman, ya, dengan Al-Quran, mereka akan menjadi tenang, damai, ya, dan bertambah keimanan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu apabila disebut Allah Subhanahu wa taala, hati mereka bergetar. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, maka iman mereka semakin bertambah. Oleh karenanya, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, jangan campakkan Al-Quran. Jangan lupakan Al-Quran. Mari kita sibukkan diri kita dengan membaca Al-Quran. Mari kita mempelajari Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ya. Utsman bin Affan radhiyallahu an, beliau pernah mengatakan, "Wallahi law tahurat qulubukum masyabi'tum an kalami rabbikum." Demi Allah, seandainya hati kalian bersih, suci, kalian tidak akan pernah merasa kenyang dari Al-Quran. Masya
masih kurang terus. Ya, kurang terus. Orang sekelas Utsman bin Affan, beliau pernah mengatakan tidak ada satu hari pun kecuali saya membaca Al-Quran. Padahal beliau adalah orang yang sibuk. Lantas bagaimana dengan kita? Kita seringkali menghabiskan waktu kita dengan media sosial, dengan berita-berita sampah, ya, yang tidak berguna, tapi kita lupa dengan Al-Quran. Maka momentum bulan Ramadan mengingatkan kepada kita agar kita peduli kepada Al-Quran. Ya, jangan sampai kita meninggalkan Al-Quran. Al-Quran adalah petunjuk bagi kita. Al-Quran adalah penghibur lara. Al-Quran adalah obat bagi sakitnya jiwa. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, salah satu kiat untuk kesucian hati adalah dengan membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, menghayati Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, dan itu adalah pelajaran penting dari ibadah puasa. Yang keempat, di antara kiat menggapai kesucian hati, dan itu ada dalam ibadah puasa, adalah meneladani Rasulullah SAW. Menjadikan Rasulullah SAW sebagai figur sosok teladan bagi kita dalam setiap aspek kehidupan kita. Dan ini ditunjukkan di dalam puasa, di mana di dalam berpuasa kita dianjurkan untuk mengikuti Rasulullah SAW. Karena dengan mengikuti sunnah Rasulullah SAW, disitulah kebaikan dunia akhirat, disitulah keberkahan, disitulah kemuliaan. Kata Nabi SAW, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra wa akharus sahur. Senantiasa manusia dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Jadi kalau kita segera dalam berbuka, kemudian mengakhirkan sahur, disinilah keberkahan untuk kita, kebaikan untuk kita, kejayaan untuk kita. Kenapa? Karena itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Maka ini menunjukkan kepada kita agar kita meneladani Rasulullah SAW, agar hati kita bersih. Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh Rasulullah SAW itu adalah suri tauladan yang baik bagi orang-orang yang menginginkan kebaikan, bagi orang-orang yang mengharapkan Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak. Jadi ma'asyiral muslimin, ini pelajaran penting sekali bagi kita semuanya, agar dalam kehidupan kita dalam beribadah ini hendaknya kita meneladani Rasulullah SAW agar hati ini bersih. Adapun apabila kita menyimpang dari sunnah Nabi SAW, tidak mengikuti petunjuk Nabi SAW, hanya mengikuti apa kata banyak orang, hanya mengikuti perasaan, hanya mengikuti impian-impian, maka ketahuilah bahwa itu akan merusak hati kita, merusak amal perbuatan kita, karena setiap amalan ibadah yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi SAW nggak diterima. Sebagaimana kata Nabi SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Amalan tersebut tertolak. Maka hendaknya bagi kita, jika kita menginginkan kesucian hati, mari kita berupaya untuk meneladani Rasulullah SAW dalam kehidupan kita. Semakin kita meneladani Rasulullah, maka akan semakin bersih hati kita. Yang kelima, di antara kiat
menggapai kesucian hati adalah dengan meninggalkan dosa. Meninggalkan dosa. Ma'asyiral muslimin, dosa adalah sumber kerusakan di dunia dan di akhirat. Sumber petaka dan bencana. Karena dosa adalah racun. Ya. Tidak ada kesengsaraan di dunia dan di akhirat. Tidak ada musibah di dunia ini kecuali sebabnya adalah dosa. Apa yang menyebabkan bapak kita Adam alaihi salam, ya, dan ibu kita Hawa dikeluarkan dari surga dan diturunkan ke dunia yang hina dan fana? Dosa. Apa yang menyebabkan Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dosa. Apa yang menyebabkan kaum Ad, kaum Tsamud diazab oleh Allah Subhanahu wa taala? Dosa. Ya. Oleh karenanya hendaknya bagi kita untuk berusaha meninggalkan dosa-dosa. Dan ini ditunjukkan dalam ibadah puasa ini. Kita dilatih dalam ibadah puasa ini bagaimana kita mengerem jiwa kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT. Walaupun sebenarnya perkara-perkara tersebut hukum asalnya boleh, tapi dilarang oleh Allah sementara waktu. Seperti makan, minum, jima. Ya, itu adalah sesuatu yang menggiurkan. Itu adalah sesuatu yang disenangi oleh jiwa kita. Ya, jiwa kita senang untuk makan, senang untuk minum, ya, senang untuk melampiaskan syahwatnya. Tapi Allah SWT larang sebagai pelajaran kepada kita, ya, agar kita bisa mengerem syahwat kita. Tidak semua yang diinginkan oleh kemauan, yang dimaui, yang diinginkan oleh syahwat kita, kita turutin. Makanya puasa itu bukan cuma sekedar kita nggak makan, nggak minum, enggak. Allah Subhanahu wa taala sedang menggembleng kita. Allah sedang mendidik kita. Dengan puasa ini menjadi insan-insan yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala nggak butuh tatkala kita nggak makan, nggak minum, cuma sekedar itu saja Allah nggak butuh. Ya. Tetapi yang dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah, ya, orang yang betul-betul berpuasa, ya, yang sejati dengan level yang tinggi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qaula zur wal amala bihi, falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syaraba." Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan-ucapan yang kotor dan omongan-omongan dusta, maka Allah SWT nggak butuh tatkala dia nggak makan dan nggak minum. Ya, kita yang butuh sama Allah SWT. Allah nggak butuh sama kita. Kita puasa nggak puasa, ya, Allah SWT santai aja, nggak berpengaruh bagi Allah SWT. Tidak mengurangi kerajaan Allah SWT. Kita puasa itu tidak menambah kerajaan Allah. Kita nggak puasa juga tidak mengurangi kerajaan Allah SWT. Ya, tapi mari kita tinggalkan dosa-dosa. Bayangkan, di bulan puasa ini kita makan, minum, jima saja nggak boleh sama Allah SWT. Padahal itu hukum asalnya adalah perkara-perkara yang mubah. Lantas bagaimana dengan hal-hal yang memang hukum asalnya nggak boleh? Ya, maka puasa bukan cuma sekedar kita menahan diri dari makan, tapi bagaimana kita menahan seluruh anggota tubuh kita dari dosa. Kita menahan mata kita dari melihat yang haram, menahan telinga kita dari mendengarkan yang haram, menahan lisan kita dari ucapan-ucapan yang kotor, menahan tangan kita dari menzalimi orang, dari mengambil barang orang. Ya. Ini ma'asyiral muslimin, ya, kiat yang ke-5. Yang terakhir, salah satu kiat penyucian jiwa yang itu juga ditunjukkan dari ibadah puasa adalah ingat mati, ingat akhirat. Ya. Dalam ibadah puasa
Rasulullah SAW mengingatkan kita kepada akhirat. Makanya beliau mengatakan, lisaimi farhatan, farhatun inda fitrih, wa farhatun inda liqa'i rabbih. Orang yang berpuasa itu memiliki dua kebahagiaan. Kebahagiaan ketika berbuka, buka puasa itu Masya Allah, itu waktu-waktu yang membahagiakan dan menggembirakan ya. Ya, walaupun mungkin makanannya sederhana, tapi itu sangat mengesankan dan menggembirakan. Yang kedua, wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan kegembiraan ketika dia bertemu dengan Rabbnya. Ketika dia meninggal dunia menghadap Allah Subhanahu wa taala, dia mendapati ganjaran pahala seperti yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepadanya. Ini mengingatkan kita kepada akhirat. Mengingatkan kita bahwa kita nanti akan ketemu sama Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mati berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ma'asyiral muslimin. Ini harus selalu kita fikirkan dan harus selalu kita ingat. Ya, karena dengan mengingat kematian, mengingat akhirat, ini akan menambah keimanan kita, membersihkan hati kita dari kelalaian, dari kemaksiatan. Kata Nabi SAW, aksiru dzikra hadimil ladzat. Perbanyaklah oleh kalian mengingat penghancur kelezatan. Karena dengan mengingat ya kematian, hal ini akan memberikan kepada kita 3 faedah. Faedah yang pertama, semangat untuk beramal soleh. Ya, dengan kita mengingat kematian, kita akan semangat beramal soleh. Karena kita merasa bahwa amal kita masih sedikit. Yang kedua, kita akan segera dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nggak pakai nunda-nunda. Karena kita tahu kematian itu bisa saja datang tiba-tiba. Ya, usia bukan jaminan. Di kuburan nggak ada tulisannya khusus yang sudah tua. Yang ketiga, dengan mengingat kematian, ya, kita akan qanaah dengan dunia. Tidak tamak, rakus kepada dunia. Bagaimana caranya kita mengingat kematian? Caranya pertama dengan menghadiri majelis-majelis ilmu, ya, mendengarkan kajian-kajian, ceramah-ceramah, ya, seperti di Al-Iman TV, ya, seperti ini. Ini penting bagi kita untuk menggugah jiwa kita. Yang kedua, dengan kita membaca Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran ini banyak tentang akhirat, surga, neraka, ya, kiamat. Yang ketiga, dengan ziarah kubur. Dengan kita menziarahi kubur, itu akan mengingatkan kita kepada akhirat. Ya, makanya Nabi SAW mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Dulu aku melarang kalian dari ziarah kubur, ya, maka ziarah kubur sekarang, ya, karena ziarah kubur bisa mengingatkan kalian kepada akhirat, mengingatkan kalian kepada kematian. Demikian, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, materi yang bisa kita bahas tentang puasa dan kesucian jiwa, penyucian jiwa. Mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita dan menyucikan hati kita ya dari segala noda ya. Wabillahi taufik. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.